Halo, selamat malam. Kembali lagi di Ngobrol Meki. Ngobrol menyatukan kita. Akhirnya channel kita monetisasi, Jo. Terima kasih atas kerja kerasnya ya. Iya, aduh. Paling gak keras-keras banget ya. Iya. Ngobrol-ngobrol doang. Iya. Ngegibah doang, ngegibah. Gibah direkam. Pernah gak sih, Jo, dari ini, Jo? Beban keluarga. Anjing, ini berat nih. Tahu kan lu beban keluarga? Menurut lu beban keluarga itu kayak gimana, Bob? Definisi beban keluarga. Definisi beban keluarga. Kayak lu, bukan? Ya, pokoknya ya menyusahkan lah anjing. Misalkan apa dulu nih? Misalkan Susah apa? banget ya? Susah banget. Susah banget parah ya? Iya, susah diatur, susah dikasih tahu, pokoknya segala macem dah. Sampai berat banget. pokoknya kalau dia nggak ada nih keluarga baik-baik aja gitu. Iya, benar. Mendingan nggak ada gitu. Iya, Mendingan nggak ada. Emang kalau kagak ada dicariin kadang-kadang buat. Iya. Tapi kita tanpa kita sadari kita juga beban keluarga juga sih ya. Sebenarnya Hitungannya sih iya. Lu pernah, menyadari kalau diri lu anjing gua beban keluarga banget ini gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang ngerasain. Sampai sekarang ngerasain. Kenapa itu? Kenapanya lu bisa ini nggak bisa ceritain nggak kenapanya gitu? Anjing gua beban keluarga banget dah, pokoknya gitu dah. Nyusahin orang-orang Orang-orang rumah ya? Iya. Itu ini banget sih ya. Maksudnya sedih banget ya kalau dipikir-pikir ya. Iya sih. Aku mau nangis. Parah, sedih banget. Tapi ya, kita kayak anjing ya. Kita nggak nyadar ya. Kagak sadar-sadar. tapi ya mau gimana lagi kan? Iya. Iya, bingung juga kita. Emang nggak ada nih kayak gini ya. Gue pengen banget ya. Kayak ya pengen kerja lah, susah payah gitu kan. Nyari karena kan katanya udah ini nih akhir zaman nih. Takutnya nih ya. Akhir zaman nih. Gue udah berusaha. Terus gue DP rumah, besok Dajjal turun. Gitu tuh takut banget gue. Udah akhir zaman soalnya. Di Arab udah subur soalnya. Tanda-tanda kan. Kalau udah DP rumah capek-capek ya. Dajjal turun itu cuma DP ya. Kiamat. Aduh, gue udah DP lagi gitu. Yaudahlah mau gimana ya. Beban keluarga yang paling lu parah, bener-bener parah gitu sampai titik parah itu apa sih menurut lu? Tir, pernah nggak? Emang udah kegiatan hari-hari keluarga. Itu kayak udah menyatu banget emang gue kayak itu. Iya maksudnya dalam arti ya kayak orang tua lu kecewa gitu sama lu pernah tindakan lu kayak atau gimana? apa ya. Tindakan Kalau apa? kayak gitu sih gue belum pernah ngetahu sih. Cuman kalau gue ngerasa beban keluarga sih, Kalau ya buat sampai sekarang gue belum kecewa kerja, belum ngapain. Kalau buat kecewa keluarga Iya, pasti Om. sering ngasihnya. Lu nggak apa-apa pernah sekolah? Ya ngalamin lah Hmm. parah-parahnya di zamannya ngambil duit buku tabungan. Iya Zaman tuh ya. SD itu. Dari SD, SD kelas 3. Baru dari SD beban keluarga. Beban lah. Pasti dilahirin pasti beban keluarga nih. Diprediksi. Sama Tuhan. Pasti beban keluarga nih. Kalau sekolah lu bolos-bolos cabut-cabut pernah nggak? Pernah tahuan. Bukan sama gua kan cabutnya. Apalagi kalau di sekolah kan peraturannya banyak banget tuh. Apalagi orang kita kan susah banget diatur Susah kan. diatur, Iya. iya. Paling enggak mau diatur loh. Iya. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Rambut nggak boleh gondrong ya. Iya. Celana gak boleh baggy kan, ya kan? Gua waktu itu sekolah baju dimasukin, titik keluarin. Lamitan. Goblok anjing. Ngondel-ngondel dong. Iya. Lu Bob, kisah lu Bob, maksudnya cerita lu anjing gua beban keluarga banget nih gitu. Beban keluarga gua pernah ngecewain orang tua gua. Kecewa banget. Iya kecewa. Klarifikasi aja nih ya. Iya. Sama anak tongkrongan. Iya. Kita kan saudara di Iya, sini benar. semuanya ya kan. Lu ngalamin, maksudnya gua ngalamin, lu pasti ngalamin. Iya. Pasti ngerasain. Relate lah ya. Iya, pasti. Beban yang paling orang tua gua kecewa itu salah satunya pergaulan gua bebas. Gua pakai narkoba dulu. Pernah itu? Pernah, tapi dulu kan. Oh. Sekarang masih? Kalau ada mah. Iya. Tit. Enggak. Terus dulu gua pernah pakai narkoba ya kan. Obat-obatan sampai gua overdosis gua. Lu pernah Berapa overdosis? itu? Lu? Buset. Tahun berapa Gila. tuh, Dek? Ode gua 2017 di depan yang nolongin bokap Edo. Disiram lu ya? Iya, Bang. Pakai air ya? Iya disiram gue Dimandiin dulu. disangkain meninggal. Disangkain Parah banget.
lagi bawa motor gua beli ayam, disuruh beli ayam. Gua emang udah kekencengan kali ya, udah kekencengan, udah minum obat banyak ya kan dulu. Wah, kacau udah masa itu tuh. Gua jatuh tuh dari motor, kejang. Adek gua nolongin gua, tapi adek gua sebenarnya tahu kalau gua itu OD. Cuman beralasan sama orang tua gua kalau gua kesurupan. Kesurupan udah dari situ tuh. Terus gua ketahuan bawa narkoba juga ke rumah sama orang tua gua itu. Wah, itu kacau, jangan ditiru dah. Yang kayak gitu-gitu udah. Itu penyesalan banget lah ya. Iya, penyesalan banget. Lu bakalan nyesel kalau misalkan lu udah mengetahui akibat dan pokoknya segala macamnya lah. Sebab dan akibat. Iya, sebab dan akibatnya dah. Kayak temen gue lah ada tuh. Sekarang udah ngerasain akibatnya, udah kan nyesel sekarang mungkin. Bapak bukan juga. Di gap dong. Langsung to the point. Langsung ngembet. Langsung ngembet. Poin langsung gila emang Bobby. Enggak, kalau gue dulu ceritanya ini, gue pas sekolah. Gue tuh Kelas berapa itu? kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Jadi Lama juga berarti beban lu ya. enggak, gue jadi dulu gue kenapa ya? Kalau sekolah itu kalau di sekolah ngantuk nih. Ngantuk buat gue tidur sampai guru gue nyamperin. Kamu mabuk ya kamu? Lah, gue agak ngapa-ngapain itu udah mabuk aja anjing. Baru bangun tidur, gue duduk di belakang nih. Apa namanya? Pokoknya itu orang-orang tuh ya. Misalnya gue pengen cabut nih hari Senin. Teman-teman gue enggak ada yang mau. Enggak, gue udah cabut kemarin. Giliran hari Selasa pada WA-nya, bukan WA, SMS gue lagi, Pak, cabut yuk. Gue kan orangnya nggak bisa nolak, nggak bisa ngomong enggak, nggak bisa nolak gue. Ya udah, ayo gue temenin. Kagak enak. Besoknya Gio ngajak cabut, gue temenin. Sampai sempet emak gue ke sekolahan tuh pengen bayaran. Soalnya gue nggak dipercaya Jo, bayaran kasih gue. Jadi emak gue datang ke sekolahan, nyariin gue nya nggak ada. Iya. Bolos ya. Gap udah, gap ketahuan. Tapi yang ngembetnya nggak dibahas. Terus sama apa namanya? Ini mungkin ngecewain banget ya. Sampai gua bokap gua. Ini yang apa, gua terima kasih banget sama nyokap gua. Jadi waktu itu ada sebuah kejadian aja. Kejadian. Sama kayak Bobby kurang lebih, gua dulu obat-obatan gitu ya. Mungkin kebanyakan atau gue terlalu ingin tahu ya, ini high-nya sampai mana sih, ini mabuknya sampai mana sih gitu ya, pengen rasanya pengen berhayal lah gitu, gue pengen high banget kayak gimana. Akhirnya kebanyakan tuh gue lagi jalan sama Miol, naik motor, gue diboncengin, tiba-tiba gue jatuh dari motor. Itu di mana itu? Di Kayu Ringin situ loh. Tapi lu sadar? Nggak sadar, gue nggak sadar, yang sadar Miol doang. Kejang-kejang kata Miol, ini gue udah berdarah-darah karena kan ngantem aspal batu, udah darah berbusa, gua sampai celana. Itu gua sampai dinyatain meninggal sama apa namanya? Dokternya? Bukan dokter, itu di pinggir jalan sama warga. Oh, warganya. Udah nggak ada, Miol nangis kan. Di pinggirin, gua ditutupin koran apa waktu itu. Parah banget. Udah divonis aja, udah main vonis aja. Pokoknya udah pucat semua tuh. Nah, abis itu ada ini, nggak tahu dokter apa mantri gitu katanya. Pokoknya orang tua ada datang, mencet jempol gua, terus nadi gua dicek, katanya ini masih bisa dibawa ke apa namanya, RSUD kan, dokter RSUD itu. Kebetulan gua lagi nongkrong di alun-alun Bekasi waktu itu, teman-teman deket berarti ya mana RSUD. Gua di beca, Miol nangis. Nah pas di beca gua agak sadar tuh sedikit, gua melek nih buram gitu ngeliat Miol nangis. Anjing, Miol serem banget nangis, kata gua dalam hati gua. Terus pas jangan mati kata dia kan. Dirangkul gua di rangkul Miol tuh. Terus gua melek. Nggak lama gue ini lagi, hilang lagi tuh, pingsan lagi kayaknya dah. Ya, mati kata gue. Parah banget. Itu gue salutnya sama RSUD ya. Kan gue nggak ada yang megang duit ya waktu itu ya. Orang tua gue ditelepon juga nggak ada yang ini, maksudnya nggak mau nyamperin karena penyebabnya kayak gitu. Kagak respon gitu. Bukan gak respon, nggak mau karena kecewa sama kelakuan gue gitu kan. Terus sedih gue. Iya. Udah jangan nangis. Iya. Oh, salah. Akhirnya anak-anak tuh yang nongkrong di situ di alun-alun pada ngumpulin HP. Nah itu sempat ditolak tuh sama pihak RSUD. Nggak mau orang, karena kan begitu. Maksudnya kelakuan gue sendiri kan yang mengakibatkan kayak gitu. Akhirnya udah ntar dibayar, ada yang janjiin, nggak tahu ngomongnya gimana itu anak-anak. Akhirnya gue dirawat dulu, baru abis itu nyokap gue datang. Kenapa? Di situ gue nyeritainnya sedih banget, gue minta maaf langsung. Lemes banget itu gue. Itu lu berapa hari di rumah sakit? 3 hari. Gue lagi sekarat kayak gitu ya. Di samping gue ada orang habis kecelakaan, cek.
keluarganya nangis-nangis, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal orang samping gua, dalam hati gua anjing, malaikat di samping hordeng gua ini. Tinggal hordeng doang kecabut sama gua ini. Kira gua situ. Wah, Mampir nggak nih ya? Hampir ya. Cilis. Mampir enggak gitu. lu tau nggak? Ini gua nggak tahu mimpi apa gua halusinasi pas gua pingsan itu ya. Gua udah di kayak padang pasir gitu juga. Nah, sama Pak kayak Sama gua. lu juga ya? Sama, gua Pasir juga ya? kayak gitu. Padang pasir gitu, tiba-tiba pas udah jalan-jalan, jadi di sono gelap. Nah, di sono ada, di depan gua ada kakek-kakek manggil, sini masuk lubang kayak cahaya gitu. Oh, iya. Pas gua masuk cahaya, itu baru gua sadar di beca. Anjing, apa ini gua? Maksud gua apa gua bener-bener di alam sono, apa gua halusinasi apa gimana? Kalau feeling gue sih, maksudnya kalau kata gue sih itu mati suri sih, lebih ke mati suri ya. Maksudnya Itu 50-50 sih. Sebenarnya lu suruh tobat, cuman lu enggak mau tobat. Mungkin bisa jadi sentilan. Tapi benar gue pas gue kejang, gue ngeliat kalau gue putih semua nih, putih. Tapi ada adik gue di depan gue, ada adik gue yang narik tangan gue gitu. Akhirnya gue sadar tuh langsung di situ. Nah, adik gue ngasih tahu lah kalau gue ini kesurupan. Sebenarnya bokap gue tahu kalau gue itu ini overdosis, kekencangan. Udah, yang kayak gitu jauhin lah. Jangan dicoba-coba. Ngerugin. Lu gimana nih, cerita dong. Lu cek. Cerita. Kalau waduh, beban keluarga. Yang Kalau bikin gue jadi beban lu sedih keluarga. dah. Iya. Apa lu nyokap lu? Ada satu momen itu yang buat gue kayak anjing, gue ngerasa bersalah banget aja. Apa tuh? Ada satu momen dah ya kan. Aduh, gue ngeri. Ada satu momen gue itu yang buat gue ngerasa tuh gue ngecewain orang tua gue sih, walaupun emang gue tiap hari ngecewain sih. Tapi itu momen satu yang gue ngerasa wah ini kayaknya gue ngecewain nyokap gue banget sih. Ada satu momen itu. Dan itu emang kesalahan gue sendiri. Lu tuh poin aja sih, nungguin ini. Kesalahan gue sendiri. Jadi pas itu gue dapat aduh gimana ngomongnya ya? Dapat sesuatu lah ya kan. Dapat sesuatu. Iya, dapat sesuatu. Gua tahu. Terus udah deh, gue kan pulang nih setelah dari tongkrongan lah, tongkrongan. Gue di ini sama kawan gue. Nih cek gitu kan. Iya, itu emang begonya gue sih, kesalahan gue. Di rumah. Ya udah gue balik ke rumah tuh, kan minta tolong kan ya kan, gue ke rumah, enggak taunya pas di rumah lagi wah itu pokoknya jangan diikutin ya. Iya, gue lagi ngelinting lagi. Iya, lagi ngelinting. Kegep sama nyokap. Ini apaan nih? Begonya gue bilangnya rokok jagung. Iya, rokok jagung. Nyokap gue kan juga pernah muda ya. Pasti kan teman-temannya juga banyak yang cowok lah, apalagi SMA kan. Teman-temannya juga dia anak-anak tongkrongan juga lah dulunya. Punya teman cowok baik pasti tahu lah ya kan. Gue ini bukan ini. Ini narkotika lah. Ngelek. Siapa nungguinnya ya? Ada jedanya ya. Intinya Ya kan itu kan. Wah, ini mah bukan gitu ya. rokok nih ya kan. Lagi ngelinting. Iya, wanginya juga beda. Ya udah dari situ gue kagak bisa bohong dong. Ya udah, gue dari situ wah gue bilang anjing, gue ngecewain sampai nyokap gue nangis kan, sampai semua saudara gue diteleponin sama nyokap gue gini gimana caranya. Wah, gue bilang gue hampir pengen direhab tuh. Iya, cuma gue agak mau. Gue bilang ya udah Adit, gue bakal kayak gini lagi. Gue bilang gitu kan. Ya udah dengan kayak gitu, ya udahlah gue kesini ngurang-ngurangin lah. Ya kan? Ngurangin. Ngurangin punya orang lah ya. Enggak. Selain itu nggak baik buat kesehatan itu, entah kalau misalnya amit-amit ketangkep gitu, itu ngerepotin itu semua dia. orang juga ya, Semua orang di luar ya, sekeliling sekeliling. Lingkungan kita lah, ruang lingkup kita. Keluarga inti lah pokoknya sedih Keluarga, banget. tetangga. Jadi dicapai kan jelek banget gitu kan. Iya, bener. sebenarnya sih pada intinya ya, kalau misalkan masalah beban keluarga ya, kalau untuk yang kayak kita gini anak tongkrongan, ya paling satu, nggak kerja, narkoba, judi, kulit, sama ini Ribut. cewek. Cewek, iya. Udah itu doang sih sebenarnya. Itu masalahnya sebenarnya, itu doang. Salah pergaulan. Lu mending cuman sekali. Gua 8 kali ketahuan narkoba sama bokap gua. Terus sampai mau dibawa ke BNN gua, sumpah. 8 kali gue dibawa sama bokap, maksudnya Ketahuan. lu lagi begini lagi ya kan gitu. Maksudnya alhamdulillahnya masih ada alhamdulillah ya.
orang tua gua yang nemuin, bukan polisi atau bukan siapa-siapa ya kan gitu ya kan, yang ngegapin Allah masih sayang gitu ya kan, dalam arti ngasih lo kesempatan. iya, Masih ngasih kesempatan gitu loh. Teguran lah, teguran. 8 kali gue inget banget gue itu. Bob ya tegur. Iya, Bob. Pertama mah kasar. Bokap gua maksudnya dalam arti ya lu jangan kayak begitu. Udah kesini-sininya ya udah makin dewasa, gua udah mungkin mikir kali lu masih mau kayak gini aja, kata bokap gua. Oh ya udah, mulai dari bahasa halus itu gua Mikir. Tapi lu pernah salah jalan kayak misalkan ya salah pergaulan gitu. Pernah gua ke gap juga, gua narkoboy. Pernah. Ke gap narkoboy. Di rumah, Di rumah nyokap yang nemuin. Terus gimana tuh? Habis biasa. Berarti jujur ini cuman lu doang ya yang enggak. Enggak, gua enggak pernah gitu-gituan. Tapi Udah pernah apa belum? Enggak. Jangan sampai. Jangan. Ya, di zaman sekarang mah udahlah, janganlah. Soalnya selain rugi moral ya, lu jelek di moral, bokap lu juga bakal keluar duit banyak. Iya. Bokap nyokap lu itu sih yang bikin ribetnya. Dan ingat sekarang, akhir zaman. Oh, iya. Sumpah. Dikit lagi Udah tuh, dari situ udah. Lu kalau kata nyokap lu sampai main ini lagi, gue sumpahin. Oh, wow, udah Iya, tuh. bahaya, udah itu udah Iya, udah final oh, di final itu final. Mending jadi batu, bisa buat ganjelan pintu, jadi debu lu. Jadi TV lah. Jadi debu. Wah, udah tuh gua udahlah, udah berhenti nih. Udah kata-kata udah kayak begitu, udah berhenti, udah waktunya. Udah ngeri ya. Tapi kenapa ya gua kalau orang tua kan ngomelnya nggak keras gitu ya, tapi kata-katanya itu bikin hati Masuk lah lu ya, masuk masuk lu, sumpah. Bikin mikir. Langsung masuk anjing. Pokoknya itu penyesalan seumur hidup gue sih. Iya. Kayak gitu. penyesalan seumur hidup gua adalah gua pernah melihat orang tua gua nangis gara-gara ulah gua sendiri. Nah itu Itu, sakit itu. banget, sakit Iya. Gue banget, pernah nggak enak. itu yang kasus itu. Belum pernah, gua belum pernah. Sumpah dah. Sakit banget itu. Jangan sampai lagi deh gitu ya. Iya. Parah dah, jangan dah pokoknya. Apalagi yang urusan narkoba, minum-minuman keras, aduh itu jangan lah. Pokoknya jangan. Tapi kayaknya kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya minum kayaknya orang juga masih ada pandangnya, iya. posisinya sendiri sih. Iya. Ada orang yang emang kalau misalnya capek nih, dia kagak bisa nih kayak misal minum teh doang. Jadi kayak misalnya harus minum ya whisky gitu atau Iya. vodka 1 gelas buat nenangin diri kan. Abis itu bisa istirahat gitu ya. Pasti orang juga Tapi punya posisinya lu pada masing-masing sih. pernah ke gap kalau habis minum balik misalkan dulu Pernah gue Lu pernah banget? Dulu gue sering banget anjing. Pernah Jadi gua. minum nih. Terus udah parah banget dah pokoknya. Masukin motor, ngaco, masih nyala di luar, gue tinggalin ke dalam. Ini goblok banget itu. Lama motornya nggak dimatiin, gue udah tidur anjing, ini udah muntah di kasur. Aduh, itu goblok. Sebenarnya kayak gitu ke gap. Kalau ke gap sih Kemabokan gitu. Kagak, kalau gua ini kesandung gua. Sandung bokap gua lagi tidur. Dia parah banget anjing. Sandung gua. Bokap lu bangun dong. Jadi tahu Iya. gua bocah bobat naga nih. Iya, gua lagi jalan kan, balik udah sempoyongan pala gua kan. Bokap gua tidur, gua ngeliat kaki gua kesandung, jubrak kayak jatuh, udah gua tidur. Tidur. Ya elah, anak gua mabok. Ampun. Ketahuan ya anjing. Simpel banget ketahuannya anjing. Padahal kita udah rapi-rapi dari luar ya. Pokoknya ini kita udah nyusun rencana di otak. Kita pulang jangan ketahuan. Serapih mungkin pokoknya. Fokus gitu ya. Jatuhnya pas sampai rumah beda. Iya, malah belok anjing. Kayaknya kita nakal dimulai dari ini dah. Iya. Pasti Oh, ya. Iya. Cet, dulu gua ngerokok ngumpet-ngumpet, Pat. Iya. Iya. Gini. Kagak anjing. Maksudnya di kebun-kebun orang. Ngerokok ngumpet-ngumpet di kebun orang jangan sampai ketahuan orang gitu. Iya. Lu di sini kan tuh di pojok. Pojok sini belakang. Anak-anak. Ngumpet lu. Ngumpet-ngumpet gua. ini masih kumuh ya. Masih kumuh banget juga, masih ada pohon bambu. Kalau gua sih lebih melakukan hal-hal yang positif. Nah, iya, mendingan hal-hal yang positif dalam arti ya kayak seperti ini. Gua seneng nih, ya kan, mulai ada kekompakan dari kita. Kalau dulu kan ya udah gitu, nongkrong aja ya kan. Ya sekarang lebih membaur dalam arti juga yang positif. ada gitu. kegiatan lah ya. Iya. Jadi anak tongkrongan nggak dicap selalu yang kerusuhan. Nah, Iya, itu benar. dia.
nongkrong sampai malam tuh bukan berarti kita mabuk, bukan Enggak. berarti kita narkoba ya Dulu kan? mungkin ya. Dulu iya, dulu. Tapi alhamdulillah sekarang Bersih. pikirannya udah Mereka tuh positif. ini Bob, kadang-kadang tuh orang-orang lain nih mikir anak tongkrongan tuh maksudnya nongkrong sampai malam sampai pagi sampai jam 3 sampai asola gitu kan subuh. Pasti kesannya ini anak-anak nongkrong pada minum nih, kalau Iya, enggak pasti. Mikirnya gitu ya. narko nih ya kan. Padahal mah kita itu ngobrolin tentang menyusun negeri ini. Iya. Iya. Bagaimana struktural Indonesia. Biar gak ada korupsi di negeri ini gitu loh. Mereka tuh gak ada yang tahu gitu loh. Iya, kali-kali. Struktur ya. Padahal tuh terstruktur gitu loh. Harusnya positive thinking harusnya. Thinking. Bener gak? Bener, Karena bener. anak muda itu hatinya masyarakat. ya kan? Yoi. Mahasiswa hatinya masyarakat, siswa-siswa hatinya masyarakat. Penyambung suara ke Iya. atas sana ya gitu. Tanpa mereka dengar ya. Makanya pas demo-demo yang turun siapa? Anak muda kan? Iya, bener. Bapak-bapak jarang. Oh, iya, Iya kan? Bapak-bapak mah udahlah biarin mereka aja gitu aja kan. Merasa diwakili ya. Masa diwakilkan. Itu. Tapi disalahkan juga pas nongkrong malam itu Iya, ya. tetep. Iya kan makanya Makanya kita harus buktikan dengan sesuatu ya. makanya jadi warga negara tuh harus open minded gitu. Kan? Open minded. Open mind. Jangan terlalu Iya, over. kolot banget gitu ya. Overthinking ke anak-anak gitu loh. Seuzon jatuhnya. Iya, karena warga-warga negara maju gitu kayak Inggris gitu, mereka tuh gak ngurusin orang gitu, ya kan? Iya, jadi negara. ngurusin diri sendiri gitu loh. Gimana caranya dia supaya baik sendiri. Iya. Gak Orang kayak mau ngapain gitu terserah. Iya, ya? udah terserah. Yang penting dia nggak ngerugin orang lain gitu loh. Walaupun kita nih berlima udah bisa ngasilin penghasilan sendiri lah. Iya. Tahu nih orang tua nih kita nggak ada uang. Pasti Iya. lu Ngebantu ya. dikasih Iya, bener, uang, bener juga, kan bener. selalu dibeliin apa. Iya. Walaupun jadi beban keluarga juga. Intinya tetap berusaha melakukan yang terbaik ya. Iya, harus itu harus. Dir, kesimpulan ada nggak? Sebenarnya sih ya itu sama sih kayak Bobby. Yang penting lu tebar kebaikan, tebar positif. Yoi, positive vibes di Positive vibes. lingkungan. Iya. Spread love. Iya. Pokoknya jangan beban boleh, tapi jangan terlalu beban. Kesimpulan gue apa ya? Kesimpulan gue paling apapun yang terjadi tetaplah bernafas. Kalau dari gua, jangan sesali yang kau perbuat aja. Tapi harus diperbaiki. Perbaiki, Iya. benar. Kesalahan jangan dibalas dengan kesalahan lagi. Perbaiki kesalahan, tanggung jawab gitu. Jangan Karena kan- ngelakuin kesalahan sama. Iya. Karena kan Kesalahan lain. udah nyobain tuh yang buruk kan. Nah, sekarang kita tinggal nyobain yang baiknya. Iya benar. Oke, sebelum menutup ini kita tepuk tangan dulu untuk Discorder ini. Jangan lupa subscribe. Monet udah Monetisasi. Tos dong. Gitu. Ayo. Sampai jumpa kembali di Ngobrol Meki. Ngobrol menyatukan kita.